Oke, halo teman-teman. Jadi pertama video serial basic kedua. Kali ini saya akan jelaskan mengenai master kategori atau grup, kemudian merek, lalu produk. Jenis usaha yang kita contohkan adalah minimarket atau retail karena transaksi mudah dan simple. Jadi langsung untuk yang pertama yaitu master kategori atau grup. Tujuannya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengelompokkan produk barang agar mudah dilihat secara kuantiti saldo dan total omset. Oke, jadi di sini sudah saya siapkan grup. Ada makanan, ada minuman, kemudian ada bumbu dapur. Subgrupnya di dalam grup makanan ada snack dan kacang-kacangan. Lalu di subgrup minuman ada manis dan isotonik. Kita coba langsung implementasi ke program. Untuk navigasi, kita bisa masuk ke master, kemudian tipe, item grup 1. Baik, jadi untuk entry-nya, yang pertama kita klik all dulu, kemudian klik kita tambah baru. Kita entry nama grupnya, kemudian tipenya harus barang jadi. Untuk akun, ada akun pembelian, HPP, penjualan, retur penjualan. Ini nanti kita akan bahas di next video yang akan datang. Lalu di sini ada tampil di pos. Tampil di pos ini adalah fitur untuk apabila grup tersebut dan produknya ditampilkan di software BPOS. Sementara ini tidak digunakan atau kita abaikan dahulu karena kita belum pakai BPOS. Kita bisa langsung save. Saya coba mengisi subgrup di bawah makanan. Jadi yang pertama kita bisa klik makanan, kemudian kita klik tambah baru. Tipenya barang jadi. Oke. Apabila saya ingin menambahkan grup yang sejajar levelnya dengan makanan, maka kita pertama klik all, lalu kedua baru tambah. Jadi konsepnya adalah apabila grup tersebut ditempatkan di bawah sebuah grup atau di grup all, kita klik dulu grup yang atasnya, baru kita klik tambah baru. Ini kita buat minuman. Oke, simpan. Baik teman-teman, jadi kita sudah ada beberapa grup dan subgrup. Ketika kita klik tanda plus, kita breakdown, nanti di bawahnya muncul beberapa grup. Ini adalah grup level pertama, yaitu ada bumbu dapur, makanan, minuman. Kemudian ada grup level kedua, ada kacang dan snack. Juga grup level kedua ada isotonik dan manis. Apabila kita ingin menambahkan level berikutnya, kita bisa tinggal klik grup yang atasnya dahulu, baru klik tambah baru. Sekedar informasi, jadi di BCloud atau di software yang B itu grup tidak ada batasan. Tidak ada batasan terkait level maupun tidak ada batasan terkait berapa grup yang ada yang akan di-entry-kan. Oke, untuk grup selesai. Jadi yang kedua adalah merek. Fungsi merek sama grup itu hampir sama, yaitu untuk mengelompokkan produk tiap merek agar mudah dilihat secara saldo kuantiti maupun total omset. Di sini saya sudah siapkan beberapa merek contohnya. Oke, kita coba langsung masuk ke implementasi. Kita masuk ke master, kemudian tipe, ada merek item. Oke, langsung tambah saja. Jadi cukup simpel untuk merek, kita langsung inputkan namanya saja. Oke, di sini ketika kita klik save atau simpan, langsung disodorkan dialog. Kita mau pilih OK atau buat baru. Kalau kita mereknya banyak, kita langsung buat baru saja. Baik teman-teman, jadi ini adalah daftar merek yang sudah kita entry. Ada sekitar 7 row. Jadi sekali lagi untuk merek tidak ada batasan berapa kita entry, tidak ada batasan berapa banyak yang akan di-entry-kan.
Terkait panjang nama, ini panjang namanya kita defaultkan 25 karakter. Untuk kode, kita bisa auto saja dari sistem. Tidak terlalu spesifik, tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah nama. Apabila merek sudah tidak digunakan, kita bisa klik button pensil ini. Langsung delete. Dengan catatan belum digunakan transaksi, belum digunakan untuk produk. Tetapi apabila sudah digunakan oleh produk, saya ulang, tetapi apabila sudah digunakan oleh produk, merek tersebut tidak bisa dihapus. Jadi biarkan saja, tidak masalah. Kalau misalkan nanti di kemudian hari ingin dinonaktifkan atau dihapus, tetapi tidak bisa, tinggal rename namanya saja menjadi dalam kurung tidak digunakan gitu. Oke, merek sudah, jadi simpelnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke yaitu produk, ini yang agak panjang. Produk atau nama item itu fungsinya adalah entry data produk yang ditransaksikan. Entry data produk yang akan ditransaksikan. Jadi kita coba di sini sudah saya siapkan data, ada 8 row, ada nama produk, kemudian konversinya, ada barcode, harga 1, harga 2. Oke, kita coba langsung implementasi. Untuk masuk atau untuk entry produk, kita bisa masuk ke navigasi, ke modul master, kemudian item. Di sini ada 3 button, ada filter, ekspor, tambah baru. Filter untuk filter produk, kemudian ekspor ini untuk ekspor data dari Bigload ke Excel, kemudian tambah baru untuk menambahkan produk. Jadi di sini ada kode. Kode ini bisa auto atau bisa isi manual, tergantung kebijakan perusahaan. Untuk barcode kita sudah ada, kita sudah siapin. Jadi barcode ini apabila nanti usaha minimarket itu menggunakan scan barcode itu bisa. Usaha seperti handphone dan lain-lainnya, pokoknya yang ada barcode-nya di produknya itu bisa. Kemudian nama ini diusahakan lengkap, detail, dan jelas. Seperti contoh ini tab pucuk melati. Jadi tab pucuk melati ini standar. Kalau lebih jelasnya kita bisa tambahkan seperti ini. Oke, maksudnya apa? Maksudnya bahwa itu identifikasi untuk ukuran size 250 mili. Jadi saya sarankan nama ini detail, spesifik terhadap item tersebut. Setidaknya ada 50 karakter yang kita sediakan untuk nama produk. Oke, next ada nama alias. Nama alias ini fungsinya adalah istilah penyebutan yang berbeda antara perusahaan dengan customer atau dengan supplier. Misal tab pucuk melati yang di atas, biasanya supplier menyebutnya tidak menggunakan satuan mili. Biasanya langsung menyebutnya sebagai tab pucuk melati saja. Karena memang yang dijual hanya tab pucuk melati 250 mili. Supplier memiliki barang variasinya, milinya sama, size-nya sama, cuma yang berbeda hanya melati, jasmine, kemudian ada green tea. Kemudian tipe item ada barang jadi, merek ini bisa kita pilih seperti ini. Oke, lanjut ada item grup 1. Kita pilih. Oke. Jadi untuk item grup 2, 3 ini kita skip dulu. Keterangan ini bisa menandakan deskripsi atas produk yang kita entry. Oke, kemudian ada PID, unik, SOP PID, ini akan dijelaskan di video selanjutnya. Kita ke satuan, berarti satuan keduanya dus, kemudian isinya 24 piece. Oke, maksudnya apa sih kolom satuan yang ada di sini? Satuan 1, satuan 2, isinya itu maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya adalah saya berikan ilustrasi gambar saja. Oke, di sini sudah ada, saya sudah siapkan. Oke, di sini ada isi 24 dikali 350 mili. Berarti satu dusnya ini isinya 24 piece.
atau 24 botol. Itu adalah satuan kedua. Isinya 24 piece. Oke. Berikutnya dengan satuan ketiga dan isi ketiga itu juga sama. Kita langsung pindah ke harga jual. Oke, di harga jual kita sudah siapkan tadi untuk harga satuan pertama yaitu ada 3.500, kemudian satuan kedua ada 80.000. Oke, maksudnya apa sih harga satuan 1, kemudian harga satuan 2, harga satuan 3. Ini kita mengambil dari referensi dari kolom satuan yang ada di sini. Jadi harga satuan 1 itu mengambilnya di satuan 1 piece. Atau kita bisa menyebutnya sebagai botol biar enak. Harga satuan 2 kita mengambilnya di satuan kedua. Begitu juga dengan harga satuan ketiga. Baik. Jika sudah, kita bisa save. Oke. Lagi-lagi kita ditawari dialog. Kalau kita entry-nya banyak, kita bisa langsung buat baru. Oke, baik. Jadi saya sudah siapkan ada sekitar 8 row produk. Jadi di sini sudah terlihat ada 8. Kemudian di sini sudah ada kode nama, barcode, merek, item grup 1. Lalu apabila di sini ada yang tertinggal belum diinput atau dientrykan merek atau item grup satunya, kita bisa melakukan editing. Bisa klik langsung icon pensil di sini. Merek kita set, kemudian item grup 1 kita pilih. Oke, jadi apabila sudah, kita bisa simpan. Jadi proses itu untuk melakukan edit terhadap produk yang sudah di-entrykan. Apabila produk tersebut sudah tidak digunakan, kita bisa nonaktifkan saja. Bisa dengan icon pensil, kemudian nonaktif bisa langsung di uncheck lalu simpan. Oke. Selain itu, dengan manual entry kita bisa dengan impor dengan Excel apabila produknya lebih dari 1000 row. Caranya kita bisa masuk ke sistem, kemudian impor data, impor item. Ini ada template yang sudah disediakan, kita bisa klik contoh aja. Kita bisa download. Baik teman-teman, jadi ini sudah saya buka untuk template Excel-nya. Di sini beberapa yang wajib diisi adalah kode, kemudian nama produk, nama item, satuan 1, ada item grup 1, ada barcode, kemudian merek. Jadi ini sebenarnya yang wajib diisi sama teman-teman apabila ingin register produk. Terus yang lainnya bagaimana? Yang lainnya adalah contoh satuan 2. Satuan 2 ini. Contoh satuan 2. Satuan 2 ini tidak wajib atau opsional. Mengingat tidak semua produk ada satuan kedua. Konversi juga mengikuti satuan kedua. Satuan ketiga mengikuti satuan kedua. Item grup 1 ini sudah pasti ada tiap grup, tiap produk sudah pasti ada. Kemudian ada, kita scroll kanan. Oke, di sini ada akun inventory, HPP, akun penjualan, akun retur. Ini memang sudah disediakan oleh sistem.
tetapi nanti bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Pajak pembelian, pajak penjualan, apabila tidak ada pajak kita bisa hilangkan, PPN nya kita bisa hilangkan. Kode supplier ini juga bisa kita pakai jika barang yang sekali beli itu banyak. Nanti akan saya jelaskan di pembahasan di pembelian, transaksi pembelian. Apabila sudah selesai, kita bisa masuk ke Biglots lagi, kita bisa klik browse, lalu kita pilih item. Oke, di sini sudah langsung disediakan. Yang awalnya tadi memang kosong, ini ada. Kita bisa hilangkan seperti ini. Jadi apapun yang ada di sini mengikuti dari Excel. Apabila Excelnya tersedia atau kok ada isinya, kita bisa entry, kita bisa pilih. Tetapi kalau tidak ada, kita bisa hapus seperti ini. Jadi yang ada di Excel tadi saya ada hanya kode, nama, satuan 1, konversi 3 ini saya hapus, item group 1 ada, barcode ada. Kemudian set ke barang jadi, ini penting diperhatikan. Jadi jangan lupa set ke barang jadi atau dengan kebutuhan yang lain. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah item otomatis generate item group atau merek atau model. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mau impor produk atau item bersamaan dengan grup merek, itu bisa langsung kita centang. Tetapi apabila grup merek model sudah kita enter sebelumnya, kita tidak perlu dicentang, cukup kita pilih di atasnya saja. Jika sudah, klik proses, maka nanti hasilnya akan sudah siap digunakan. Oke, baik teman-teman, jadi itu untuk penjelasan master kategori, kemudian merek, lalu produk. Kita ketemu di video selanjutnya, yaitu untuk pembahasan yang lain. Sampai jumpa.